SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang. Dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق شمسا. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Sebab terjadi perang Khandaq ialah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita tahu, telah mempermalukan Quraisy, di mana Quraisy terutama dipimpin oleh Abu Sufyan telah menantang Nabi SAW dan muslimin untuk bertemu kembali di wilayah Badr, yang dikenal dengan perang Badr kecil. Wilayah Badr pada saat itu didatangi oleh Nabi SAW dengan pasukan muslimin, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak berani datang. Dan Abu Sufyan menyebarkan berita ke pasukannya, kalau sekarang musim panas, lebih baik kita nggak usah berperang. Setelah terkumpul pasukan besar sekali, ya 3.000 orang Quraisy siap berperang pada saat itu. Dan Nabi SAW, dan ini sifat orang beriman, menepati tantangan. Kalau memang itu kebenaran, ditantang, ya dia lawan. Nabi SAW keluar membawa pasukan 1.000 lebih, kemudian menuju ke wilayah Badr dan menunggu sampai 3 hari di sana. Ya, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak datang, dan tersebarlah berita di Jazirah Arab kalau Quraisy penakut. Sisi yang lain, kalau masih ingat juga bahasan kita yang lalu, baginda Nabi alaihi salatu wassalam juga menyerang suku Arab yang besar, namanya suku Ghatafan. Suku yang ada di wilayah Najd, di wilayah utara Jazirah Arab. Suku ini sangat besar, dan mereka pernah niat mau menyerang Madinah. Maka salah satu strategi perang Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyerang duluan sebelum diserang. Dan ternyata waktu Nabi SAW tiba di sana, kocar-kacirlah pasukan Ghatafan karena mereka tidak siap dan tidak menyangka. Padahal mereka sangat besar jumlahnya, akhirnya juga termalukanlah suku Ghatafan ini. Ada 2 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa dan Nadhir. Ya. Suku Nadhir juga sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Nabi SAW pernah ingin membayar diah salah satu sahabat yang membunuh suku Arab, ya. Karena suku Nadhir partnernya suku Arab itu. Waktu Nabi SAW ke sana mau minta tolong agar diberikan dia tersebut, diantar ke suku Arab tadi, yang ada seorang sahabat membunuh seseorang dari sana gitu. Maka suku Nadhir berkata satu sama yang lain, pimpinan mereka, tidak ada kesempatan yang paling baik untuk membunuh Muhammad dibandingkan ini. Karena baginda Nabi SAW waktu lagi menunggu agar ada tokoh-tokoh Yahudi yang menunggu beliau menunggu di rumah salah satu penduduk pemukiman suku Nadhir. Dan beliau duduk bersandar di salah satu tembok rumah mereka bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang-orang Nadhir mengatakan tidak ada kesempatan emas membunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang mau bunuh? Maka satu orang mengatakan saya. Dia pun naik di atas rumah yang Nabi SAW ada di bawahnya. Kemudian dia mengangkat batu besar dengan niat ingin melemparkan batu dari atas. Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut, dan mereka seakan-akan lupa kalau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampailah berita ke Nabi SAW, Nabi nggak pakai banyak bicara. Jibril mengatakan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada satu suku Nadhir akan melemparkan batu, pergilah. Maka Nabi SAW berdiri, tidak bicara sama Abu Bakar, tidak bicara sama Umar, nggak bicara juga sama Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Nabi SAW tiba-tiba pergi.
Dan zaman dulu tradisi orang kalau mau menyelesaikan hajatnya, buang air besar, buang air kecil, mohon maaf saya bahasakan ini, buang air besar, buang air kecil, maka mereka harus pergi ke padang pasir. Kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di sana. Nabi SAW berdiri lalu pergi, tidak bicara. Biasanya kalau seperti ini, di masjid pun Nabi SAW kalau keluar, biasanya mereka taunya Nabi SAW punya hajat. Jadi Abu Bakar, Umar, dan Zubair tidak bicara apa-apa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW pergi. Mereka pikir Nabi menyelesaikan hajatnya. Tapi lama sekali nggak balik-balik. Maka mereka pun bimbang. Abu Bakar sama Umar saling bicara. Rasulullah SAW kemana nih? Kok nggak balik-balik? Ini di pemukiman Yahudi. Jangan sampai ada yang menyakiti Nabi. Kita cari. Kelilinglah 3 orang ini mencari, tidak ada. Waktu mereka kembali ke pintu gerbangnya Madinah, masuk ke Madinah pemukiman muslimin, maka mereka menemukan Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan. Lalu menceritakan kepada 3 orang sahabat yang mulia ini apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengepung dan meminta Yahudi yang di atas rumah tadi yang melempar batu berikan kepada kami. Itu saja mau dihukum. Ternyata mereka tidak mau, maka mereka sombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kalian mengira kami seperti kami seperti Kainuqa, begitu saja mau menyerah, kami akan melawan, kami ahli perang, kami segala macam, dengan kesombongan. Maka Nabi SAW mengepung mereka dan akhirnya Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Dan kalau masih ingat juga, yang membuat suku Nadir berani pada saat itu karena adanya kaum munafikin yang menjanjikan kepada suku Nadir, gak usah takut, kami akan bersama kalian. Padahal semuanya bohong, gitu. Semuanya dusta. Sampai 43 hari atau 40 hari sekian dikepung, Nabi SAW akhirnya mengalahkan mereka dan mereka mengalah, mereka diusir juga dari Madinah. Jadi Quraisy sudah dipermalukan, di perang Badar nggak datang. Kata Ghatafan diserang dan dikalahkan, suku besar. Ghatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah, jumlah besar. Kemudian Kainuqa dan Nadir juga diusir dari Madinah. Yang terjadi adalah pemimpin suku Nadir Yahudi, kebetulan ada 5 orang pemimpin mereka atau 3 orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini nanti akan kita pelajari insyaAllah di perang Khaybar juga. Ya, dia anaknya yang bernama Sofia dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir. Ini pimpinan suku Nadir tadi. Kemudian Salam bin Mushkim dan juga Kinana bin Abi Huqaiq. 3 orang ini pimpinan Yahudi yang akhirnya, dan 4 orang dengan Hawdha bin Qais. 4 orang ini teman-teman sekalian pimpinan Yahudi sepakat, kita gunakan momen kesempatan ini untuk memotivasi seluruh Yahudi dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab, terutama Quraisy dan Ghatafan yang terkenal sangat besar sekali jumlah mereka. Karena Ghatafan itu pada saat itu jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10.000 atau 20.000 orang. Jumlah Quraisy juga di Mekah jumlahnya sekitar 20.000 orang. Kalau pasukan perangnya kita ambil 20%, 30% bisa sampai 3.000, 4.000 orang. Akhirnya teman-teman sekalian, mereka sepakat untuk mendatangi suku-suku ini, Quraisy dan Ghatafan dan beberapa suku-suku Arab, dan juga Nadir mengajak Kainuqa untuk menyerang Madinah. Dari sisi lain mereka mengatur juga strategi agar munafik yang masyhur, kalau antum masih ingat di perang Uhud, ada namanya Abu Amir Al-Fasiq. Orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak di sekitar Uhud, lokasi perang Uhud, agar muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam, kalau orang masuk susah untuk keluar, kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. Atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan. Gitu. Dan Nabi SAW betul-betul jatuh pada saat itu di situ. Di salah satu lubangnya Abu Amir Al-Fasiq.
Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi Raja Madinah dan didukung oleh orang-orang Yahudi, didukung oleh masyarakat Madinah. Tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam, akhirnya mereka menobatkan Nabi SAW menjadi Nabi dan Raja. Nah, Abu Amir ini sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu. Sekarang di perang Khandaq diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi. Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah. Maka dia pun ikut partisipasi sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah. Berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah agar membantu program penyerangan Madinah, pengepungan untuk menghancurkan muslimin secara total. Teman-teman sekalian, di dalam kota Madinah sendiri ada suku Yahudi yang ketiga yang masih tinggal di Madinah. Namanya suku Quraidah. Kalau tadi Nadhir dan Kainuka sudah diusir, suku Quraidah masih di Madinah, masih ada bentengnya, masih punya kekuatan militer, masih punya ekonomi. Tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama, mereka tidak akan berkhianat, mereka seterusnya. Maka suku ini berusaha dilobi agar bisa bekerja sama, dan tentu nanti akan berhasil, lobian itu akan berhasil. Tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana lobby itu sehingga berhasil dari suku Nadhir kepada suku Quraidah. Tapi yang jelas di Madinah ada suku Quraidah yang nanti juga menjadi bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang Madinah nantinya. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian, maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 orang. 10.000 orang. Dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy dengan 4.000 orang, Ghatafan 4.000 orang, sisanya dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak yang memotivasi, tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya. Kurang lebih 1.000 atau kurang dari 1.000 orang saja dari dua suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaybar. Sebagaimana kita akan lihat dalam perang Khandaq yang kita pelajari ini, bahasa Indonesianya parit, ya, atau perang Ahzab. Nama Ahzab diambil karena banyaknya personil musuh sampai 10.000 orang, dan diambil dari kelompok-kelompok, ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim, ada dari suku Quraisy, ada suku Ghatafan. Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya, bahasa Arabnya Hizib. Kalau jamaknya Ahzab. Maka pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul, musuh-musuh ini, maka orang-orang Yahudi mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekah. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan. Dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan. Dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan karena mereka diangkat, mereka dijadikan pemimpin, dan mereka memang sangat benci dengan Nabi SAW. Ya, karena kekalahan di Badar, di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan muslimin karena hanya menang beberapa saat, kemudian dikejar di Hamrat Asad, lalu mereka tidak mau kembali. Sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya gitu. Maka terkumpullah 4.000 personil, diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta. Sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu, 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda ya, dan 1.500 unta. Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab, ya,
mengaku mengenal Allah juga. Kami mau tanya, siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Dari sisi lain, teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi SAW, adalah Nabi tidak lalai dan Nabi sangat jeli alaihissalatu wassalam. Beliau tidak pernah membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih. Ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah, dan terkumpul informasi. Berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah mengumpulkan informasi ini, padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya. Dan sampai pasukan Nabi SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang, dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah. Nabi SAW pada saat itu bermusyawarah dengan para sahabat. Apa kira-kira solusinya? Sekarang pasukan sebesar ini, 10.000 orang, itu akan menyerang Madinah. Ada di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar saja, serang Mekah, sebelum mereka datang. Ada juga yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita keluar, jumlah kita sekarang, pasukan yang bisa kita kumpulkan sekarang, paling 1.000. 1.000 dengan 10.000 terlalu besar. Kita butuh benteng yang lebih kuat. Artinya ini bermusyawarah tentunya, bukan tidak yakin dengan janji Allah. Maka mengerucut pada saat itu jumlah sahabat yang berharap agar tidak keluar dari Madinah, bertahan di benteng Madinah, lebih banyak daripada yang mengajak keluar. Maka berkatalah satu orang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Salman radhiyallahu anhu diberikan julukan dengan Al-Farisi karena dari negeri Persia. Pada saat itu Salman mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami dulu Persia, kalau kami terdesak, musuh banyak, atau diserang tiba-tiba dalam waktu dekat, kami nggak siap untuk itu, maka kami membuat parit-parit. Baik itu lubang-lubang yang banyak, jebakan-jebakan sehingga musuh jatuh di dalamnya, atau kami mengelilingi kota kami, wilayah kami dengan parit yang besar. Setelah Nabi SAW tanya panjang lebar bagaimana parit itu, diceritakan oleh Salman. Digali seperti ini, dibuaskan seperti ini, dan Salman Al-Farisi pernah Perdana Menteri, tahu bagaimana pembuatan parit itu. Setelah rinci semuanya, kata Nabi SAW, ide yang bagus. Semua sahabat juga setuju. Maka mulailah Nabi SAW menggerakkan sahabat mengikuti instruksi Salman radhiyallahu anhu. Kita perlu tahu juga keadaan dulu teman-teman sekalian. Kondisi kota Madinah itu berada di utaranya Mekah. Jadi, atau kita bicara kota Madinah saja. Kalau kotak mihrab ini di depan kita semua ini di atas saya adalah kita ibaratkan dengan kota Madinah, maka Madinah itu berada di utara Mekah. Jadi Mekah itu ada di selatan, di bawah, ya, di daerah bawah. Atau mungkin terlalu besar ini. Kalau kita ibaratkan misalnya ini kota Madinah, maka Mekah itu ada di bawah, di selatannya. Mekah ada di selatannya. Dan Madinah memiliki pintu gerbang di wilayah selatan. Di kiri kanan Madinah, timur dan baratnya itu ada wilayah luas, sekian hektar luas sekali, dikenal dengan Hara Syarqiyah dan Hara Gharbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat, dan ini luas, seluas kota Madinah. Sampai hari ini masih ada wilayah timur. Itu dipenuhi teman-teman sekalian dengan batu-batu hitam dan tajam. Sekian hektar.
Jadi Madinah itu nggak bisa diserang dari timur dan baratnya, mustahil, susah. Dengan hikmah Allah, Allah membuat kota itu seperti itu. Kemudian di utara Madinah, kan Mekah tadi di selatannya, di utara Madinah ini penuh dengan pohon kurma. Jadi kalau orang Mekah mau menyerang cuma satu pintu, cuma dari selatan ini. Mereka kalau mutar ke timur atau ke barat, nggak bisa masuk. Jadi batu hitam tajam-tajam, kita lihat bisa saksikan sampai hari ini dengan mata kepala kita. Tajam-tajam dan orang pun kalau jalan cepat letih, apalagi kalau tunggangan, apalagi kalau pasukan perang, nggak bakal mungkin. Kalau mereka mau ke utara Madinah, mereka harus mutar lewatin kebun-kebun kurma, jauh sekali. Mutar jauh sekali, butuh waktu berbulan-bulan ini untuk melakukannya. Maka nggak ada pintu lain kecuali dari selatan. Orang-orang Quraisy lalai, mereka pikir muslimin tidak tahu masalah ini, masalah penyerangan ini. Mereka pikir mereka bisa bergerak dan tidak diketahui. Maka Nabi SAW menyuruh membuat parit di selatannya Madinah. Dikelilingi oleh Madinah saja. Wilayah Harrah Syarqiyah Harrah Gharbiyah tidak perlu lagi ada parit. Belakang juga nggak perlu ada parit. Dan Nabi SAW mengatur itu. Kurang lebih dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dalamnya 5 meter, dan 5 meter ini sudah kurang lebih seperti masjid kita ini. Ya, dalamnya. Jadi orang kalau sudah jatuh ke dalam nggak bakal bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim.